Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amanda. Langsung untuk ketiga narasumber, Kak Olive, Kak Golif, dan Mas Bekti. Menurut kakak-kakak, apa sektor yang menarik dalam beberapa bulan ke depan? Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kayak nanya, apa sih yang bisa naik? Apa sih yang mesti dibeli? Gitu. Jadi nyiapin dana nih kayaknya. Silakan dijawab deh. Masalah sektor, saya melirik kita ini kan belum lama juga masih ngetrennya sebelum lama ini ya, ini digital bank, BBHI, Arto, BBYB, BGTK semua ngetren. Cuman era kira lebih 6 bulan ke belakang ini kita sudah bertransformasi ke sektor tambang. Saya juga waktu itu pernah podcast, saya lupa pokoknya sangat dengan CNBC waktu itu dengan Mas Daniel ya, saya sudah bilang ini sektor tambang ini kemungkinan akan up beberapa bulan ke depan, apalagi kemarin ada perang Rusia dan Ukraina. Ini membuat harga-harga komoditas naik dan alhamdulillah benar sekarang komoditas naik. Menurut saya akan ada correction, itu wajar, namun jangka menengahnya saya masih mengunggulkan untuk sektor tambang gitu. Komoditas. Dari Kak Olive? Oke, sektor. Sektor ya. Kita pilih satu aja. Kalau aku juga setuju sama yang Mas Bekti bilang, komoditi. Karena apa? Faktor geopolitik. Jadi kan tadi pertanyaannya beberapa bulan ya. Berarti kan kita ngomongnya nggak jangka panjang. Sampai akhir tahun aku masih meyakini komoditas kita masih punya prospek yang bagus. Kenapa? Faktor geopolitik tadi. Kalau yang kita tahu di Rusia sendiri banyak di ban, jadi akan mempengaruhi harga acuan. Mungkin kalau kalian lihat misalnya kayak coal, harga sahamnya pun sudah naik tinggi, tapi karena EPS-nya juga meningkat, jadinya PER-nya juga rendah, ya kan? Karena average selling price-nya juga naik. Kalau aku pribadi, bet terbesarnya coal, karena kalau Rusia nanti gasnya di ban, alternatifnya itu ya harus coal. Gasnya sekarang udah mahal banget. Sekarang kita masih musim panas, nanti musim dingin Uni Eropa tuh akan butuh coal, dan negara-negara dingin tuh akan butuh coal lebih tinggi lagi. Cuma yang harus kita maintain ekspektasi aja adalah nggak mungkin juga ASP di harga 400-500 dolar ya. Kalau average selling price kan harga tengah-tengah. Kalau contoh misalnya kayak ITMG aja kuartal 1 2022 average selling price-nya itu 158. Ketika harga acuan di atas 200 dolar, mungkin kuartal 2 ini bisa aja nyampe 200 dolar. Kalau average selling price-nya 200 dolaran, udah pasti kita akan lihat IPS-nya akan lebih gede daripada kuartal 1. Itu sih gitu. Oke, Ngalif? Kalau saya sih mungkin agak beda dari Mas Bekti dan Ci Olive ya. Kalau saya lebih suka karena saya teknik sipil juga ya, dan saya melihat saham-saham konstruksi belum pada digoreng, masih kayak tetap di situ, diturunin enggak, dinaikin enggak. Saya lebih cenderung kalau untuk beberapa bulan ke depan itu saham konstruksi. Tinggal tunggu aja nanti waktunya gitu kan. Ya minimal kalau nggak beli banyak ya beli satu lot aja untuk percantik porto gitu. Ntar kalau udah mulai ada gerakan-gerakan, nah tambah lagi. Selain dari sektor konstruksi itu tuh menurut saya, kalau kita lihat ke belakang ya, ketika ada lomba trading yang seperti Mas Bekti pernah ikutin, tuh saham-saham gorengan tuh berterbangan tuh. Ini sekarang ternyata saham gorengan tuh lagi anjlok-anjloknya, lagi turun-turunnya. Tuh para member tuh pada tanyain, Mas cut loss jangan, Mas cut loss jangan. Saya bilang kalau memang mau cut loss 80%, misalnya ada 80% lalu cut loss, dia harus ganti itu berapa ratus%, nggak 80% langsung balik gitu kan. Nah jadi itu kalau menurut saya untuk beberapa bulan ke depan kalau mau aman, coba cicil saham konstruksi. Coba cicil aja tuh, mana tahu beneran 2 bulan atau 3 bulan lagi kan, udah mau akhir tahun. Nah habisnya yang kedua tuh ya saham-saham gorengan yang sering terbangan ketika ada lomba-lomba trading seperti itu, karena para trader dan para bandar pasti memanfaatkan momentum itu. Coba aja, mana tahu berhasil gitu. Oke. Seperti itu ya. Iya, saham konstruksi kalau Masnya ya. Terus duanya komoditas. Semua juga komoditas. Disclaimer on ya teman-teman ya. Disclaimer on. Harus kembali lagi ke teman-teman sendiri.